Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kira-kira begitu. Jadi nggak usah sedih, karena hakikat Islam sudah sempurna dan kesempurnaan Islam sudah dijaga oleh Allah. Monggo. Kalau kita amati sekarang, saya yang awam itu kan kalau beli buku, cari buku itu lebih banyak yang terjemahan. Iya, terjemahan dari kitab-kitab yang sekarang alhamdulillah cukup banyak. Iya. Nah, gimana kalau bagaimana caranya bahwa ini memang murni terjemahan yang lurus, artinya bukan dimasuki oleh pemikiran-pemikiran Yahudi. Karena sekarang kan banyak juga buku-buku yang memang diterjemahkan tapi ada unsur-unsur sengaja untuk mengaburkan seperti tadi. Kira-kira panduannya seperti apa Ustaz untuk memilih itu? Allah terbitnya atau terjemahnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya kan termasuk heran, Pak. Penerjemah hadis itu hanya pinter bahasa, tapi bukan pakar hadis. Sehingga saya amati, mohon maaf, banyak permasalahan. Saya kasih satu contoh ya, Pak. Rasul itu pernah cerita seorang wanita bahagia itu kalau diterjemahkan di kamus umum, Pak, pelacur. Bahasa asli mengambil dari Malaysia, lacur. Karena mohon maaf, kalah kita dengan Malaysia, Pak. Terjemahan buku-buku hadis Indonesia itu mohon maaf sudah didului oleh teman Malaysia, Pak. Kita belum punya software, Malaysia sudah punya software, Pak. Sehingga gara-gara diterjemahkan pelacur, dipakai yang namanya kajian yang namanya tauhid sosial. Intinya wanita walaupun pekerjaannya melacur, hanya peduli kepada anjing yang kehausan, memberi minum, jaminan surga. Pertanyaannya, kalau begitu Rasul melegalkan pelacuran. Silakan Anda melacur, asal peduli sosial. Apa begitu? Baru tahu kalau bahasa Malaysia lacur itu artinya keji, Pak. Kok di Indonesia kan jadi pelacur? Nanti dengan ilmu ribil hadis, oh ini wanita hebat, Pak. Orang ahli ibadat, Pak. Akidahnya Masya Allah. Cuma tidak bisa menjaga lisan, gitu. Ucapannya selalu menyakitkan orang lain. Nah, dosa-dosa seperti ini bisa kok terselesaikan dengan peduli sosial. Itu ceritanya, Pak. Sebab kalau diterjemahkan pelacur, kesannya silahkan Anda kerja pelacur, asal peduli sosial, dijamin masuk Surabaya, Pak. Itu satu dari sekian contoh. Kenapa buku Sahih Bukhari saya terjemahkan ulang, membandingkan 5 terjemahan loh, Pak. Sahih Muslim saya terjemahkan ulang. Sampai sekarang sudah 32 buku hadis, alhamdulillah. Belum lagi yang pipa majami, Jami Shahir tuntas. Nah, ini sedang menyelesaikan Fathul Kabir saya. Fathul Kabir itu gabungan Jami Shahir dengan Ziyadah. Ini sedang saya selesaikan. Tidak tahu berapa tahun selesai nanti. Ya kira-kira 20 tahun lagi lah. Tidak apa-apa, saya wafat, mudah-mudahan ada yang melanjutkan. Tidak pernah terpikir dapat apa nanti. Tidak. Alhamdulillah, Pak, karena kita menolong agama Allah, hampir setiap hari ada saja pesanan buku itu, Pak.
yang dari Malaysia, Singapura, yang Indonesia malah minus Pak. Yang mungkin ekonomi kita lebih enak makan daripada beli buku, mungkin begitu. Saya tawarkan dulu di sini masjid ini malas mocok Pak begitu. Ya sudah gitu. Misalnya begitu. Ada coba senilai, Masya Allah, ada yang nembus sampai 87 juta Pak. 60% dari referensi hadis diabadikan sekarang di LGC, itu pondok LGC. Amin. Kalau ke sana dipercayakan itu karya dipilih oleh Pak Yai Fatur ini 60% dari referensi hadis, gak semuanya. Itu ceritanya. Tetap saya akan berkarya, karena dengan karya ini nanti siapa tahu ada yang ngoreksi, menyempurnakan, setidaknya jadi jariah. Kalau hanya mengandalkan oral, lisan, 2 generasi tenggelam. Zainuddin NZ Betawi itu belum 2 generasi sudah tenggelam. Tapi kalau dengan buku Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah sampai sekarang baca qala Imam Syafi'i rahimahullah, Masya Allah. Kalau nanti ada umat qala Zainuddin NZ Sidoarjo rahimahullah, danyo seneng Pak. Itu yang nanti menjadi sedekahun jariyah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.